penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi, yang berarti kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum sebagai pedoman guru dan peserta didik agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Adapun fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam proses belajar peserta didik. Mengapa kurikulum perlu dirubah? Saat ini, berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu peserta didik untuk menghadapi dunianya yang penuh tantangan, seperti perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya. Kurikulum perlu dirubah karena yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Saat ini, pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Peserta didik perlu beradaptasi di era globalisasi ini agar tidak tertinggal. Peserta didik juga perlu dibekali dengan pendidikan karakter yang baik agar ia mampu membawa diri di era globalisasi ini. Yang kedua, kurikulum perlu berubah karena agar dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Pada proses pembelajaran abad 21, siswa diharapkan dapat memenuhi kriteria 4C, yaitu creative thinking, communication, collaboration, dan critical thinking. Kurikulum sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran berupaya menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum merdeka mengemas konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, kurikulum perlu berubah karena agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Acuan perubahan kurikulum adalah peserta didik. Peserta didik yang cerdas dan berkarakter merupakan aset bangsa yang harus dipersiapkan dari sekarang. Persiapan generasi emas dimulai dari jantungnya pendidikan, yaitu kurikulum. Guru sebagai kaki tangan kurikulum harus mampu mencetak generasi cemerlang ini dengan selalu adaptif dengan perubahan kurikulum. Lalu, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Lalu, apa yang harus guru lakukan dengan adanya perubahan kurikulum ini? Guru harus melakukan adaptasi kurikulum. Kurikulum memang dirancang oleh pemerintah pusat. Namun, peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan. Oleh karena itu, satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik.
Kesimpulan dari pemahaman materi ini adalah kurikulum perlu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum bersifat dinamis dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.